Pak Fajar? Iya, sehat. Udah lama banget ya nggak ketemu ya Pak Fajar? Nggih. Iya, sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya panjenengan. Saya yakin panjenengan itu sibuk, tapi saya ini demi melaksanakan tugas Pak dari CGP, saya itu mendapatkan tugas tentang pengambilan keputusan. Iya, disuruh untuk diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, ini yang saya ingat Pak Fajar, jadi saya menghubungi Pak Fajar untuk wawancara sore hari ini. Tidak apa-apa ya Pak? Ya, tidak apa-apa. Jadi yang saya dapatkan di modul 3.1 ini kan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada namanya dilema etika Pak, terus ada bujukan moral. Lah ini, jadi selama ini bagaimana Pak Fajar dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini Gusti, biasanya itu kita lihat permasalahannya terlebih dahulu gitu. Iya. Kalau memang permasalahan itu kita dihadapkan oleh dua pilihan yang dampaknya itu di satu sisi betul, Iya. di satu sisi lainnya itu salah. iya. Artinya benar melawan satu yang salah. Iya. Dan biasanya berkaitan juga dengan ranah hukum. Iya. Biasanya itu merupakan bujukan moral, iya Pak. Tapi kalau kasusnya yang saya hadapi itu merupakan dua pilihan yang dampaknya memang benar. Di satu sisi, dan sisi lainnya itu benar juga. Itu artinya lawan benar melawan benar. Iya, itu merupakan dilema etika. Yang dimaksud di sini contoh beberapa pengalaman terkait dilema etika ya. Iya Pak, dilema etika Pak. Iya. Yang kedua Pak, selanjutnya tadi ya berarti ya Pak Fajar sudah menyimpulkan, oh kalau dilema etika berarti benar versus benar ya Pak, dua-duanya sama. Kalau bujukan moral itu yang benar, yang satu salah. Salah, iya. Terus selama ini bagaimana Pak Fajar menjalankan pengambilan keputusan di SMP 2 Tayu ya Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, mungkin yang pernah Pak Fajar hadapi. Ya, itu berarti kita bicara dilema etika ya Pak Fajar. Tentunya ini satu keputusan yang tidak mudah juga, karena ada pro dan ada kontra. Iya. Ya, itu menyadari bahwa setiap pengambilan satu keputusan itu kita harus merefleksikan beberapa kegiatan yang terdahulu seperti apa, dan memang ada kelemahan dan ada satu kelebihan di sini. Saya contohkan gitu atau gimana yang dimaksud contoh itu? Contoh aja Pak, biar real Pak. Contoh ya, contoh di tempat kami itu baru-baru saja kami menghadapi satu anak, di mana satu ketika saya ada laporan dari guru BK dan wali kelas. Anak tersebut dari kelas 7 sampai 8 bahkan semester 9 semester 1 itu bagus Bu Isti. Oh gitu. Hanya saja di akhir semester 2, di awal semester 2 maksud saya, itu anak semacam protes dengan keadaan. Di sini saya sampaikan saja itu bahwa kondisi keluarga tidak harmonis. Oh gitu Pak, permasalahan orang tua ya. Itulah, itu salah satu bentuk protesnya, maka anak motivasi belajarnya lemah. Oh gitu. Sehingga seringkali tidak masuk sekolah, tugasnya tidak dikerjakan. Satu sisi terus dari home visit yang laporan home visit dan sudah dilakukan, itu anaknya juga sering sakit-sakitan akhirnya karena juga mungkin pikiran atau gimana itu. Nah, kembali lagi ke dilema etika ya. Di situ kan kita sebuah dihadapkan sebuah dilema. Satu sisi karena tinggal sebentar, anak itu kelas 9 ya Pak lulus juga. Tapi sekolah. kalau melihat kriteria kelulusan jelas tidak lulus, dari nilainya juga seringkali tidak mengerjakan, tidak dapat, tidak tugas harian. Terus akhirnya juga KKM-nya juga tidak tuntas. Kehadiran tidak ada, nilainya pun tidak. Akan tetapi Bu Isti, yang menjadi dilema kami sebagai orang tua, kami sebagai pendidik, keberhasilan kita tidak tahu. Dalam waktu yang akan depan, masa akan datang, anak itu akan menjadi apa kita tidak tahu. Dari segi sosial.
Terus kami mencoba menggali kronologi yang ada. Oh iya. Kalau kami mau luluskan, otomatis ada kontra dari temannya, merasa oh anak teman saya tidak masuk kok lulus. Iya. Akhirnya imbasnya ke tahun depannya. Iya. Kalau gitu enak ya. Sekolah kok tidak masuk akhirnya lulus. Akan tetapi jika itu tidak kita luluskan, dari sisi kemanusiaan kita juga merasa bersalah. Karena pemerintah juga ada program wajib belajar 9 tahun di mana harus meluluskan anak usia belajar selama 9 tahun. Nah, itu menjadi kasus yang dilema. Betul-betul kami alami satu bentuk dilema etika. Iya. Terus Pak, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah apa Pak atau prosedur apa yang selama ini Pak Fajar lakukan untuk mengambil keputusan yang bernuansa dilema etika tadi Pak? Iya. Memang untuk menentukan langkah-langkah itu kan kita harus tahu kronologinya. Iya. Kita mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa. Iya. Mencari siapa yang terlibat dalam ini, bertanya dengan orang-orang terdekat, menggali informasi tentunya. Terus penyebab permasalahannya itu sendiri yang harus diketahui. Karena terkadang seorang guru kan tidak tahu anak ini malas kena apa. Betul Pak. Ada kronologinya di rumah ada apa, hubungannya seperti apa. Betul. Terus setelah itu menggali apakah aspek itu melanggar kerana hukum atau pelanggaran kode etik, gitu pada kasus itu tersebut. Terus setelah itu kita baru berdiskusi dengan warga sekolah tentunya, membuat beberapa pilihan keputusan. Sehingga setelah mengambil keputusan biasanya juga mengambil pelajaran dari keputusan dari kronologi itu tersebut untuk dijadikan acuan kasus-kasus yang berikutnya. Bagus sekali Pak Fajar, luar biasa. Saya sampai tercengang mendengarnya. Nah, lanjutnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Pak Fajar anggap paling ampuh, paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Yang paling ampuh Pak? Yang jelas tadi kami melakukan satu usaha mengidentifikasi serta menganalisis kasus secara mendalam seperti yang telah saya sampaikan tadi, kronologi dan lain-lain. Kemudian setelah itu menimbang otomatis menentukan serta baru memutuskan. Nah, keputusan yang akan diambil itu menyesuaikan norma yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan, kebajikan universal juga tentunya. Serta jangan lupa mengedepankan kepentingan murid. Iya Pak, betul Pak. Memilih keputusan yang berpihak pada orang lain. Keputusan itu harus juga dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak merugikan orang lain. Tentunya karena di era seperti ini memang kita semua bermuara ke siswa atau peserta didik. Nah, lanjutnya Pak, selama ini berarti kan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika apa Pak? Tantangannya Pak? Tantangan, kalau kita berbicara tantangan memang setiap hari kita tertantang Gusti. Artinya betul. Tertantang dalam ini di dalam dunia pendidikan, di mana di era milenial ini kita harus pandai-pandai juga membawa diri. Sedangkan terkait dengan dilema etika ini, tantangan yang bagi kami dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika adalah bagaimana agar keputusan yang kita ambil itu tidak menimbulkan kontroversial yang untuk kedepannya. Kontroversial pasti, tapi kedepannya kita bisa meminimalkan. Itu yang menjadi satu pertimbangan. Karena keputusan yang kita ambil nantinya jelas ada unsur yang ditentang atau dilawan. Betul Pak. Satu hal yang kontra ya Pak. Juga. Dan satu pihak yang harus dikorbankan tentunya. Dalam hal ini, meskipun kedua keputusan ini sebenarnya sama-sama dibenarkan atas pertimbangan masing-masing. Lanjut ya Pak, pertanyaan berikutnya, apakah Pak Fajar selama ini itu punya jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Terus apa biasanya Pak Fajar langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya seperti itu? Dalam pengambilan suatu keputusan tentunya kan kita melihat konteksnya terlebih dahulu. Betul Pak. Tidak, tentunya konteksnya itu kan berbeda-beda, tidak bisa
disamaratakan. Nah, Iya. kita melihat juga dengan konteks tersebut masalah apa yang muncul otomatis tidak perlu kita jadwal, maka tidak ada penjadwalan yang tertentu dalam membuat satu keputusan. Oh iya. Akan tetapi biasanya kita akan menganalisa kasus itu terlebih dahulu. Oh iya. Kasus kita analisa, setelah itu baru membuat satu keputusan. Iya, iya, Pak. Biasanya saya akan menganalisa kasus itu terlebih dahulu berdasarkan fakta yang ada, Iya. seperti apa. Jika perlu dibutuhkan, memang kita diskusikan bersama Iya. dengan pihak-pihak terkait. Dalam mengambil suatu keputusan juga mempertimbangkan dampaknya tentunya. Jangan lupa Iya. nanti dampak positifnya seperti apa, negatifnya seperti Iya, apa, betul, Pak. gitu. Iya, iya. Terus memastikan juga apakah keputusan itu nanti kedepannya melanggar hukum, Iya. kode etik, serta bertentangan dengan nilai atau norma atau tidak. Oh iya, betul, Pak. Dasar untuk pengambilan keputusan. Oke, oke, oke. Itu tidak terjadwal. Oh iya, bagus. Kemudian, nah ini Pak, ada enggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Pak Fajar dalam mengambil keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika? Ya. Ya. Pada dasarnya kita bekerja di satu instansi ini kan sistem. Iya, Jadi betul. tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Nah, yang selama ini tentunya ada yang membantu saya, Iya. yang membantu saya dalam mempermudah serta dalam pengambilan sebuah keputusan. Iya. Adalah satu dukungan dari Dewan Guru tentunya, Iya, Pak. yang paham persis garda terdepan dalam satu sekolah. Iya. Yang berikutnya masukan dan saran dari senior karena saya sebagai kepala sekolah kan memang ada wadahnya. Iya, MKKS. Kalau guru kan MP. Iya, betul. Gitu. Terus yang berikutnya keputusan itu harus mengutamakan tentunya tadi kepentingan siswa, Iya, kepentingan kepentingan murid. murid ya, Pak. Dan tentunya kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut serta siap dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang Pak Fajar petik dari pengalaman Pak Fajar selama mengambil keputusan dilema etika? Ya, Iya. dalam pengambilan suatu keputusan khususnya untuk dilema etika ini ya, Iya. pada umumnya ya segala sesuatu keputusan yang kita putuskan bersama itu memang kita tidak boleh gegabah, Iya, Pak. tidak boleh terburu-buru. Iya. Kita harus mengetahui satu kronologinya seperti apa, seluk-beluk dari akar permasalahannya seperti apa. Iya. Itu wajib. Iya. Terus betul-betul mempertimbangkan dari berbagai aspek tadi Iya. agar keputusan itu kedepannya tidak menimbulkan suatu permasalahan Baru betul Pak. Iya. Terus Oke. serta dengan adanya itu tidak merugikan pihak-pihak tertentu Iya. yang juga tadi tidak bertentangan dengan hukum, kode etik, profesi kita sebagai guru, serta nilai maupun norma yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Oh iya. Aduh. Wah sekali saya. Pak Fajar memang kepala sekolah muda tapi sangat berkualitas ya. Semoga saya bisa seperti Pak Fajar ya, semangat, Gusti. mengambil banyak ilmu ini hari ini saya. Terima kasih ya Pak Fajar. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya selalu berdoa semoga Pak Fajar sekeluarga selalu sehat. Amin. Terima kasih. Selamat sore.